Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melanie Triharja, kelas 10F dari absen 28. Pada kali ini akan mempresentasikan tentang Kerajaan Mataram Islam. Nah, kira-kira apa saja sih yang akan kita bahas? Pertama-tama, yang kita bahas itu ada awal berdirinya kerajaan, peta wilayah kekuasaan, raja-raja, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, kehidupan budaya, peninggalan, serta keruntuhan. Nah, awal berdirinya kerajaan Mataram Islam itu apa sih? Pada kala itu, Raja Pajang Hadiwijaya itu membuat sayembara nih, jika siapa saja yang bisa membunuh Arya Penangsang, yaitu Raja Jipang, maka ia akan diberi hadiah Tanapati dan Mataram. Ki Ageng Pamanahan ini bersama Ki Panjawi menawarkan diri untuk membunuh Arya Penangsang ini dan berhasil membunuh Arya Penangsang dengan nasihat Ki Jurumartani serta dibantu oleh Sutawijaya. Karena kerendahan hati si Ki Ageng Pamenahan ini, dia lebih memilih Mataram yang dulunya hutan untuk dibangun suatu kerajaan, yaitu Mataram Islam sekarang. Sedangkan si Ki Panjawi ini lebih memilih Pati yang telah dihadiahkan. Nah, sekarang kita lanjut ke peta wilayah kekuasaan Mataram Islam. Bisa dilihat sampai di sini cukup luas untuk kerajaan Mataram Islam. Sekarang kita lanjut ke raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Mataram Islam. Raja yang pertama itu ada Panembahan Senopati atau Sutawijaya dari tahun 1586 sampai 1601. Panembahan Senopati ini siapa sih? Panembahan Senopati ini merupakan Sultan Mataram yang pertama. Ia merupakan menantu dan anak angkat dari Sultan Pajang. Sutawijaya ini pada awalnya merupakan senapati dari kerajaan Pajang. Nggak heran kan makanya dia diberi gelar Panembahan Senopati karena ia itu masih dianggap sebagai senopati utama Pajang di bawah Sultan Pajang. Kerajaan Mataram Islam ini mulai perlahan bangkit di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati. Dan kerajaan ini mulai memperluas kewilayahannya dari Pajang, Demak, Tuban, Madiun, Pasuruan, dan sebagian besar dari wilayah Surabaya. Sepeninggalan Panembahan Senopati, kerajaan Mataram Islam ini kemudian dipimpin oleh Raden Mas Jolang yang merupakan anak dari Panembahan Senopati sendiri. Nah, ada yang kedua yaitu Raden Mas Jolang atau Panembahan Anyakrawati. Raden Mas Jolang atau Panembahan Anyakrawati ini merupakan putra dari Panembahan Senopati sendiri. Raden Mas Jolang merupakan pewaris setelah ayahnya yang telah wafat. Ia memerintah dari tahun 1601 sampai 1613. Kurang lebih ia telah menjabat selama 12 tahun. Pada masa pemerintahan Raden Mas Jolang ini, Mataram Islam diwarnai dengan peperangan yang melelahkan terhadap para pemberontak, terutama pada bupati di daerah pesisir. Pada masa pemerintahan Mas Jolang ini, ia tidak sekuat ayahnya Panembahan Senopati. Karena itu, ia tidak mampu memperluas wilayah kerajaan Mataram Islam. Kemudian, Raden Mas Jolang ini wafat pada tahun 1613 di desa Kapriak dan dimakamkan di Pasar Gede di bawah makam ayahnya. Selanjutnya ada Raden Mas Rangsang yaitu Sultan Agung. Raden Mas Rangsang ini atau Sultan Agung Hanyakrokusumo merupakan putra dari Mas Jolang. Ia memimpin kerajaan Mataram Islam kurang lebih selama 32 tahun dari 1613 hingga 1645. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Agung inilah Mataram Islam mulai mengalami puncak kejayaan atau bisa disebut puncak kejayaan kerajaan Mataram Islam itu pada
pemerintahan Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung. Ia berhasil memperluas kekuasaannya hingga meliputi Jawa Madura kecuali Banten dan Batavia, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin. Ia melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim, melakukan mobilisasi militer secara besar-besaran sehingga mampu menundukkan daerah sepanjang pantai utara Jawa dan mampu menyerang Belanda di Batavia sebanyak 2 kali. Menyusun karya sastra yang cukup terkenal yaitu Sastra Gending, mengubah perhitungan tahun Saka dengan tahun Hijriah berdasarkan peredaran bulan, dan Sultan Agung ini juga menyusun kitab Undang-Undang Batu yang merupakan perpaduan dari hukum Islam dengan adat istiadat Jawa yang disebut Surya Alam. Kita lanjut ke Amangkurat I. Sultan Amangkurat I berkuasa dari tahun 1646 sampai dengan 1677, sekitar 31 tahun. Nah, pada masa pemerintahan Amangkurat I, ia memindahkan pusat kerajinan dari Kota Gede ke Kratin Pleret pada tahun 1647. Pada masa pemerintahan beliau ini, kerajaan Mataram Islam mulai terpecah. Hal ini dikarenakan Sultan Amangkurat I berteman dengan VOC. Sultan Amangkurat wafat pada 10 Juli 1677 dan dimakamkan di Tegalawangi, Tegal. Sebelum ia meninggal, Sultan Amangkurat I sempat mengangkat Sunan Mataram atau Amangkurat II sebagai penerusnya. Nah, kita lanjut ke Amangkurat II. Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat merupakan pendiri dan raja pertama dari Kasunanan Kartasura. Kasunanan Kartasura merupakan lanjutan dari kerajaan Mataram Islam. Raden Mas Rahmat memerintah dari tahun 1677 sampai tahun 1703. Beliau ini merupakan raja Jawa pertama yang menggunakan pakaian Eropa sebagai pakaian dinas. Karena itu rakyat menjulukinya Sunan Amral. Sekarang kita lanjut ke kehidupan ekonomi Mataram Islam. Kerajaan Mataram merupakan kerajaan Islam di Jawa yang terletak di pedalaman. Oleh karenanya, bidang pertanian merupakan sumber utama perekonomian Mataram. Selain itu, kerajaan Mataram juga melakukan kegiatan perdagangan di pesisir Jawa dalam bidang perdagangan. Beras menjadi komoditas utama kerajaan. Bahkan, kerajaan Mataram menjadi pengekspor beras yang utama pada saat itu. Kita lanjut ke kehidupan sosial masyarakat kerajaan Mataram Islam. Kehidupan kerajaan yang agraris menimbulkan suatu masyarakat yang bersifat feodal. Struktur masyarakat dibedakan atas golongan feodal, tuan-tuan tanah, dan petani penggarap atau antara penguasa dengan yang dikuasai. Kehidupan masyarakat tergantung pada kondisi alam tanah dan luas kepemilikannya. Para pejabat memperoleh imbalan atau gaji berupa tanah garapan atau pajak tanah. Sistem kehidupan ini menjadi dasar munculnya tuan-tuan di tanah Jawa. Kita lanjut ke kehidupan budaya. Dalam bidang kebudayaan, kesenian pada kerajaan Mataram berkembang sangat pesat. Seni tari, seni pahat, seni suara, dan seni sastra berkembang pesat pada masa itu. Bentuk kebudayaan yang muncul adalah kebudayaan yang merupakan perpaduan antara kebudayaan Hindu-Buddha dan Islam. Upacara gerebek misalnya, bersumber pada pemujaan roh nenek moyang yang merupakan kenduri gunungan yang merupakan tradisi sejak zaman Majapahit dan waktu perayaan pada hari besar Islam. Nah, sekarang kita sudah sampai di peninggalan kerajaan Mataram. Apa saja sih kira-kira? Nah, di sini ada Masjid Gede Mataram Kota Gede, Segarawana dan Syuhbarta. Ini tuh meriam ya. Ada pertapaan Kembang Lampir dan Taman Sriwedari. Nah, di sini ada keruntuhan kerajaan Mataram Islam. Keruntuhan ini berawal pada saat kekalahan Sultan Agung merebut Batavia dan menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Setelah kekalahan itu, kehidupan ekonomi rakyat tidak terurus karena sebagian rakyat dikerahkan untuk berperang.
sepeninggalan Sultan Agung, raja-raja berikutnya juga tidak mampu nih membawa Mataram kembali ke masa jayanya. Daerah-daerah selama ini berada di bawah kekuasaan Mataram, satu persatu berusaha memisahkan diri. Hingga akhirnya Mataram pun terjerumus dalam 3 perang suksesi yang berakhir dengan Perjanjian Giyanti dan Perjanjian Salatiga, di mana Perjanjian Giyanti dan Salatiga membuat apa yang telah dilakukan raja-raja pertama relatif menjadi tidak berarti lagi, dan mengakibatkan runtuhnya kerajaan Mataram sehingga punahlah impian raja pertama akan pembentukan kesatuan Jawa. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk membuat presentasi ini. Terima kasih telah mendengarkan.